kabar Medan? Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Hari ini kita berada di program Smart Talk. Di sini aku nggak datang sendirian, aku Sarah Desiderio Panjaitan dan di sini ada Bang Hendy Arif. Halo Bang Hendy Arif. Halo, apa kabar sahabat kabar Medan? Halo Sarah. Halo, dan Bang Hendy Arif merupakan seorang penyintas COVID-19 atau survivor dari COVID-19. Hari ini Bang Hendy Arif akan sharing ke kita pengalaman dia sembuh dari virus corona. Halo Abang, bisa Halo. ceritain ke kami nggak? Kira-kira gimana sih awalnya bisa tertular virus corona? Ya, jadi kebetulan saya bekerja di salah satu bank di Sumatera Utara. Saya tertular tuh di bulan Juli, Sarah ya. Jadi bulan Juli itu kan memang kurva itu lagi menungkik ya setelah libur Lebaran. Di mana memang bulan Juli itu merupakan bulan-bulan klaster perkantoran. Nah, jadi banyak di tempat saya pada saat itu yang mulai statusnya reaktif ataupun positif gitu. Jadi karena sirkulasi ruangan di kantor itu kurang bagus, karena kan ruang tertutup kan AC itu kan sentral udara itu berputar gitu. Jadi Benar. di sanalah saya merasa saya tertular. Oh, oke. Dan waktu itu setelah dinyatakan positif COVID-19, apa aja yang Abang rasain saat itu? Kemudian apa yang dilakukan? Nah, jadi memang saya nggak merasakan gejala yang berat pada awalnya gitu. Jadi saya hanya merasakan meriang, bukan merindukan kasih sayang, Oh, tapi oke, oke. betul-betul meriang menggigil gitu. Tapi Anak Medan ya bilangnya ya meriang gitu meriang. ya. Oke. Tapi juga nggak sampai demam nih Sar. Oke. Belum demam. Saya hanya standar itu flu. Hidung Hmm. mampet dan kuping juga tersumbat di sebelah kanan. Jadi kayak kita turun dari pesawat itu kan ada sumbat tuh. Nah, itu saya belum curiga. Kemudian mulai muncul lagi gejala saya kehilangan indera perasa. Jadi saya makan itu nggak ada rasa, Sar. Hambar Oh, gitu. Tapi di situ saya juga nggak curiga gitu. Karena kan oke. biasanya kalau kita flu, kan sering juga kadang-kadang kan hambar tuh, kadang-kadang Benar, mesti makan benar, sop benar. yang pedes segala macam kan. Iya, Nah, iya. saya nggak curiga. Nah, gejala berikutnya yang saya rasakan ini yang buat saya curiga gitu. Jadi saya merasa ketika saya menghirup nafas itu kayak kita ngirup Vicks inhaler, terasa dingin sama kering. Nah, itu saya nggak pernah merasakan itu gitu. Akhirnya di situ saya curiga, kayaknya saya kena nih, gitu. Ya kan? Nah, akhirnya besoknya ketika masuk kantor, saya hubungi ketua gugus tugas COVID di kantor saya, minta agar saya dan teman-teman diperiksa. Nah, setelah sholat Jumat, itu kami diperiksa. Dari 10 kami yang diperiksa di ruangan saya, itu 8 kami statusnya reaktif. Nah, Hmm. kemudian besoknya saya ke rumah sakit, itu ambil swab, dan di situ saya langsung tanggal 24 Juli jam 3 sore, saya ingat saya dapat kabar saya positif. Wow, gitu. Dan sampai di rumah sakitnya itu sekitaran jam? Saya masuk rumah sakit itu sekitaran jam 12. Nah, jadi ketika saya dinyatakan positif, saya tuh bingung. Bingung tuh bukan bingung karena gimana nasib saya gitu kan. Saya Iya, iya. bingung ke rumah sakitnya mau gimana nih Iya, gitu kan. dengan apa Dengan gitu apa ya? gitu? Betul, betul. Apakah diantar keluarga, naik Grab, atau dijemput ambulan? Yes. Kalau naik diantar keluarga, saya nggak mau. Ini kan saya berisiko mengeluarkan keluarga gitu. Ketika saya mau naik Grab atau Gojek, saya juga merasa nggak mungkin. Tega banget saya mengeluarkan ini sama supir Grab atau supir Gojek gitu kan dalam satu ruangan mobil. Nah, akhirnya saya coba koordinasi ke rumah sakit, saya minta dijemput pakai ambulans dan mereka mau, tapi saya request lagi nih, saya dijemput jam 11 malam Oh, supaya tetangga pada tidur, jadi nggak tahu kalau saya sudah dijemput gitu. benar-benar. Biar nggak Nah, heboh biar ya. nggak heboh, Apalagi waktu itu di karena kan pagi-pagi. jemput tuh kan datang tuh pakai baju astronot tuh gitu Betul, kan, betul, betul. Pakai APD kan. KPD. Benar-benar, benar. Dan waktu pas udah dinyatakan positif COVID-19 sampai di rumah sakit, saat menjalani perawatan itu apa treatment yang dilakukan saat itu, Kak? Jadi saya ketika masuk rumah sakit itu yang pertama di mereka berikan adalah infus. Oke. Infus dulu dan nggak diapa-apain karena kan saya sudah masuk tengah malam, dokternya tidak ada, yang ada hanya perawat. Paginya itu saya mulai langsung diperiksa jantung EKG. Jadi setiap pagi itu jam 7 saya periksa jantung, periksa paru, periksa intensitas nafas. Jadi ada alat dijepit di tangan. Itu kalau suhu nafas apa ya, kecepatan napas itu di bawah 95 itu artinya sudah napas berat. Nah, Oke. jadi normal itu antara 96 sampai 98. 96 Itu sampai 98. 98 itu diperiksa. Kemudian saya karena COVID ini gitu kan. Jadi lebih banyak diberikan ya seperti biotik gitu kan ataupun vitamin C, vitamin D dan vitamin E. Oh, Jadi oke. memang lebih kepada
daya tahan tubuh ditingkatkan atau imun lah kalau bicara orang Benar. sekarang kan. Nah, jadi perawatan itu lebih banyak memang untuk Oke, oke, oke. Baik, jadi kalau seandainya ngomongin masalah perawatan, ada nggak sih makanan atau obat atau suplemen yang khusus untuk diwajibkan abang konsumsi? kalau makanan yang wajib itu telur rebus. Oke, Jadi pagi, siang, malam itu selalu ada menu telur telur rebus. rebus. Dan itu wajib Oke. dimakan. Kalau nggak Iya, iya. dimakan nanti perawatnya bilang bukan dimakan ini Pak telur rebusnya gitu. Nah jadi saya juga sempat chattingan. Kita kebetulan di tempat saya ada grup WhatsApp bagi yang memang kami sesama pengidap COVID. Mm-mm. Itu saling sharing-sharing menunya sama tentang telur rebus. Karena memang telur rebus itu sangat tinggi vitamin D, proteinnya itu. Nah, itu memang bagus untuk juga meningkatkan imun selain vitamin C tadi ya, Benar, gitu. benar. Nah, jadi wajibnya itu adalah telur rebus. Kemudian selain vitamin-vitamin dan obat-obat dari rumah sakit, saya ada juga bawa sendiri gitu. Jadi yang saya minum itu pertama habatus sauda, baru virgin coconut oil atau sari kelapa VCO, kemudian saya minum susu. Oh, oke. Tapi itu additional dari abang. Iya, Oke, inisiatif sendiri ya. iya. Oke, makasih banyak nih Bang udah sharing-sharing seputar pengalaman waktu pas tertular COVID-19. Kita bakalan balik lagi sahabat-sahabat Kabar Medan. Jadi stay tune aja bersama aku Sarah Piadi Siderio Panjaitan dan Bang Hendy Arif di Kabar Medan, program Smart Talk. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Semua orang bisa tertular virus corona. Tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, ataupun kaya. Semua orang bisa tertular virus corona. Di dalam masa sulit seperti ini, mari kita sebarkan kebaikan. Kita harus memperlakukan pasien COVID-19 dan sanak saudaranya dengan penuh hormat dan dengan baik. Begitu juga dengan para petugas medis yang sedang merawat mereka. Halo sahabat Kabar Medan, kembali lagi bersama aku Sarah Piadi Sideria Panjaitan dan bersama Bang Hendy Arif, seorang penyintas COVID-19 atau seorang survivor COVID-19. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bang, di Smart Talk. Nah, bagaimana Bang dengan pekerjaan Abang waktu pas terserang COVID-19? Apakah terganggu setelah dinyatakan positif COVID-19 atau justru mungkin jadi break? Jadi memang secara garis besar pasti terganggu gitu. Karena saya di rumah sakit itu kurang lebih 11 hari. Ya. Kemudian setelah pulang saya lanjut lagi isolasi mandiri di rumah Pak Besari. Oke. Hampir sebulan. Tapi memang syukurnya yang pertama, COVID itu datang di saat yang memang kita sudah hampir siap gitu. Siap itu dalam hal teknologi. Ya kan, dimana jaringan data kita, internet kita sudah sangat bagus. Jadi selama saya di rumah sakit saya sama sekali tidak mikirin kerjaan ya, karena saya fokus recovery. Tapi ketika saya sudah pulang ke rumah, di situ saya sebenarnya work from home. Jadi dengan teknologi yang sekarang, mulai dari WA, mulai dari video conference gitu kan, dan juga itu mempermudahkan saya berkoordinasi dengan teman-teman. Dan alhamdulillahnya tim saya itu teman-teman itu semuanya siap gitu. Jadi saya memberikan gambaran pekerjaan ini begini, ini yang belum, ini sedang dilaksanakan, ini begini. Mereka tetap berjalan gitu. Walaupun memang saya aktif, tidak maksimal gitu. Karena saya tidak bisa langsung seperti berkas gitu. Saya tidak bisa tanda tangan atau paraf gitu kan. Jadi harus minta ke bagian yang lain yang bisa menghandle gitu. Tetapi overall itu pekerjaan tetap berjalan. Oke. Jadi boleh nggak ceritain gimana kondisi keluarga yang ada di rumah? Terkhusus juga waktu pas abang dinyatakan positif COVID-19, apakah suasana rumah jadi berubah? Boleh nggak sharing? Kira-kira atmosfer rumah tuh jadi gimana waktu abang dinyatakan positif COVID-19? Jadi memang ketika saya dapat kabar, memang suasana di rumah itu saya bilang nggak mencekam ya, tetapi memang berubah gitu. Terutama orang tua saya gitu. Orang tua saya itu sangat shock gitu kan. Saya sih biasa aja gitu, tapi orang tua saya shock gitu. Nah, kemudian tentunya mereka shock karena tahu saya positif.
ini kan berpotensi mereka juga gitu Benar. kan. Nah, sementara orang tua saya tadi ada yang sudah sakit diabetes, ada yang hipertensi gitu kan. Nah, jadi mereka agak terpukul juga dan apalagi anak saya juga masih bayi, ada yang bayi gitu Oke. kan. Nah, akhirnya kondisi itu memang selama 1-2 hari itu memang kurang bagus lah gitu, kurang nyaman di dalam rumah gitu. Saya dapat kabar, tapi setelah hasil swab keluarga saya keluar, alhamdulillah semuanya negatif. Alhamdulillah semuanya negatif. Ya udah, akhirnya semangat lagi, ceria lagi. Saya pun di rumah sakit ketika menerima kabar itu, saya ini beban berat setong itu lepas gitu. Karena yang jadi beban saya tuh yang mikirin keluarga gitu. Kalau mikirin saya nggak selalu pikirin gitu. Bukan saya tak kabur ya gitu. Tetapi karena kan yang tahu kondisi tubuh saya gitu kan, bagaimana gejala yang saya alami gitu. Dan saya juga udah ikhlas gitu, karena dari awal memang saya udah menyiapkan diri, saya tuh bakal kena gitu. Karena saya adalah yang paling apa ya, riskannya resiko tinggi gitu. Saya harus keluar masih bekerja gitu kan. Jadi memang saya udah menganggap suatu saat saya bakal kena ini gitu. Jadi saya sudah menyiapkan mental untuk itu. Nah memang alhamdulillahnya selain memang ini juga takdir Tuhan ya, tapi ada beberapa hal yang saya lakukan di rumah gitu. Kenapa mungkin keluarga saya tidak kena? Gitu. Jadi sejak bulan 3 itu ketika COVID diumumkan di Indonesia yang lagi parno-parnonya tuh COVID itu kan, kita diumumin orang belanja sana itu Iya, lagi iya. parno-parnonya. Nah, saya pertama di rumah saya selalu pakai masker. Kemudian peralatan makan, piring, sendok, tuh, gelas tuh saya pisah. Saya tidak campur dengan keluarga gitu. Jadi siap makan, saya cuci sendiri, saya simpan sendiri. Gitu. Kemudian saya tidur sama keluarga, sama istri sama anak, saya juga bisa tempat tidur gitu. Saya di bawah gitu kan. Memang masih satu kamar. Nah, kemudian ketika saya sudah merasakan gejala, saya pindah kamar. Nah, jadi alhamdulillah ya mungkin atas izin Allah juga keluarga saya terlindungi. Berarti udah sempat ada tindakan antisipasi juga ya Bang ya. Iya. Nah baru setelah sembuh Bang, kira-kira Abang ada merubah pola hidup kah? Atau gimana pola hidup Abang sekarang? Boleh juga di-sharingkan sama sahabat-sahabat Kabar Medan yang ada di sini. Ya, yang pasti pola hidup saya yang lebih saya banyak modal ini saya berusaha untuk lebih bahagia gitu. Dan bersyukur hidup. Kenapa? Karena saya selama di rumah sakit itu saya melihat banyak yang meninggal gitu. Jadi yang di depan kamar saya itu meninggal. Ya. Karena ini COVID semua nih, kami ada 11 orang dalam 11 ruangan. Yang depan kamar saya malam Idul Adha meninggal. 2 hari kemudian kamar sebelahnya meninggal. Berapa hari kemudian sebelum saya pulang, kamar sebelah saya juga meninggal. Itu saya sempat kaget, berarti malaikat maut itu kan udah muter-muter di situ tuh, gitu Iya, kan? betul, Udah betul, muter-muter betul, gitu, betul. udah absen tuh gitu. Iya. Nah akhirnya ketika saya pulang, saya bisa berkumpul lagi sama keluarga, saya langsung merasa saya betul-betul diberikan kesempatan gitu, anugerah untuk lebih bersyukur dan lebih bahagia gitu. Karena banyak orang nggak beruntung gitu. Bahkan tetangga saya, kira-kira beberapa rumah dari rumah saya, itu satu rumah kena orang tuanya meninggal. Gitu. Belum lagi yang berita-berita ya di grup-grup ini, Benar. dokter ini meninggal, dosen ini meninggal, masih muda, udah tua, segala macam gitu kan. Nah akhirnya ketika saya sembuh, terutama keluarga saya nggak ada yang kena, itu saya benar-benar bersyukur dan berusaha untuk lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga dan berusaha untuk lebih bahagia. Nah, berarti pastinya juga Abang jadi lebih menjaga kekebalan tubuh Abang juga ya. Pasti, Mulai dari situ udah lebih aware ya. iya. Oke, jadi apakah ada makanan Bang yang Abang hindari atau justru Abang semakin khusus untuk mengkonsumsinya secara untuk menjaga kekebalan tubuh Abang? Sebenarnya kalau dari sisi makanan saya nggak banyak pantangan dan nggak banyak berubah ya Sarah. Ya. Saya lebih itu tadi saya berusaha untuk menjadi lebih bahagia. Jadi saya makan makanan yang saya suka. Gitu. Walaupun mungkin contoh kesukaan saya makan burger gitu. Sama dong, aku juga. Iya, makan makanan junk food itu saya paling suka gitu. Iya. Mungkin ada orang-orang yang bilang junk food itu nggak sehat. Tapi sekarang saya berpikir begini, untuk menambah kekebalan tubuh itu berarti meningkatkan imun. Imun itu bisa makin meningkat kalau kita bahagia. Saya makan itu saya bahagia. Iya. Ya udah itu treatment saya gitu. Selama itu bisa bikin Anda bahagia, bagi saya itu membuat saya sehat. Oke, berarti mindset terapi juga ya Bang ya. Mindset. Oke, berarti kita jangan lupa untuk bahagia sahabat Kabar Medan. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ingat pesan ibu, pakai masker.
bisa tertular virus corona. Tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, ataupun kaya. Semua orang bisa tertular virus corona. Di dalam masa sulit seperti ini, mari kita sebarkan kebaikan. Kita harus memperlakukan pasien COVID-19 dan sanak saudaranya dengan penuh hormat dan dengan baik. Begitu juga dengan para petugas medis yang sedang merawat mereka. Halo sahabat Kabar Medan, kembali lagi bersama aku Sarah Biadi Sidiria dan Bang Hendy Arif di program Smart Talk. Nah, kita bakalan lanjut nih Bang ngobrol-ngobrolnya tentang COVID-19. Jadi menurut Abang bagaimana sih dengan sebagian masyarakat yang sampai sekarang masih nggak percaya tentang keberadaan COVID-19? Nah, jadi memang mengenai masyarakat dan pemerintah ini kalau menurut saya ya, sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga gitu. Kenapa? Karena COVID ini kan semuanya kita nggak siap, kita nggak tahu gitu. Bagaimana penyembuhannya, bagaimana protokolnya di awal juga kita nggak tahu gitu. Nah, yang kedua, masyarakat juga sebenarnya nggak bisa disalahkan apabila dia tidak bisa stay at home gitu. Karena ada banyak dari kita nih yang memang harus masih bekerja keluar kan. Yang dia tidak digaji secara bulanan, memang harian dia harus keluar gitu. Nggak mungkin dia harus tinggal, sementara pemerintah tidak bisa menjamin kebutuhan hidup dia gitu kan. Nggak bisa disalahkan keluar gitu. Habis itu ada juga tipikal masyarakat yang dia berusaha untuk tidak percaya corona itu ada untuk mindset gitu. Dia tidak mau terdoktrin sehingga akhirnya imun dia menjadi drop gitu. Jadi dia beranggapan ini normal aja gitu. Jadi nggak ada ini semua gitu. Nah, yang salah itu adalah yang tidak percaya dan menantang. Ya. Ada juga yang seperti itu, dia tak kabur, dia menantang. Nah, itu nggak benar gitu, kalau menurut saya. Tapi kalau Abang pribadi, Abang percaya dengan keberadaan COVID-19 pastinya? Ya pasti, karena saya udah kena gitu. Oke. Udah ngerasain. Karena kan banyak juga kan Bang, maksudnya persepsi-persepsi apalagi anak-anak muda gitu kan, yang mereka memang masih mempertanyakan gimana sih COVID-19 ini emang ada kah atau enggak kah? Abang sebagai seorang survivor pasti percaya ada COVID-19. Ya pasti percaya, dan saya sudah melihat sendiri yang bahkan ini meninggal di depan saya gitu. Jadi ketika saya di rumah sakit itu saya langsung melihat memang yang depan kamar saya yang tadi saya jelasin kan. Jadi memang benar-benar ada, dan saya juga udah merasakan gejalanya gitu kan. Gejala itu kan mungkin udah diumumkan itu banyak ini, yang ini gitu. Nah, saya merasakan gitu, hampir sebagian besar gejalanya itu saya rasakan. Walaupun itu tidak muncul secara bersamaan ya, bertahap. Misalnya saya tadi meriang dulu, flu dulu, bahkan saya sempat sesak napas selama 4 hari gitu, harus pakai oksigen di rumah sakit gitu kan. Mulai diare segala macam tuh. Jadi itu memang benar-benar ada gitu. Nah, berarti itu sejalan dengan menjaga protokol kesehatan kan ya Bang? Iya. Menurut Abang seberapa penting Bang menjaga protokol kesehatan itu? Nah, ini dia. Protokol itu sangat penting. Kenapa? Ini bukan tentang kita gitu. Ini tentang kita dan orang di sekitar kita. Karena kita nggak tahu kan siapa yang daya tahan tubuhnya paling kuat. Apakah saya atau Sarah gitu. Betul. Ya kan? Bisa saja saya kena, saya masuk rumah sakit, Sarah kena, Sarah nggak masuk rumah sakit gitu. Nah, kemudian kita kan juga berbaur dengan keluarga. Mungkin di rumah ada orang tua, ada anak kecil. Nah, ini kan segmen yang rentan. Nah, yang usia-usia produktif, muda, mungkin kena ya biasa-biasa aja. Paling mungkin ya meriang-meriang tadi gitu, hanya flu-flu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuanya kena, bisa jadi meninggal gitu. Nah, jadi maka saya bilang protokol itu sangat penting untuk menjaga kita, diri sendiri, supaya bisa menjaga orang lain di sekitar kita. Yang paling pentingnya itu tadi, orang di sekitar kita tadi gitu. Nah, kalau ngomongin tadi masalah pentingnya nih protokol kesehatan, menurut Abang, yang Abang lihat sendiri pelaksanaan protokol kesehatan di kota kita nih, terutama di kota Medan, itu gimana Bang? Sangat buruk. Sangat buruk. Iya, Oh, terus gimana terang tuh? saya bilang Coba-coba sangat buruk. dijelasin, sangat buruknya itu gimana? Jadi saya bilang sangat buruk. Kenapa? Karena kita seperti tidak terkontrol gitu. Ada peraturan, tetapi tidak ada yang memonitoring peraturan itu penerapan di masyarakat gitu kan. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman, saya tidak pernah mempermasalahkan masyarakat yang beraktivitas di luar. Gitu. Karena setiap orang beraktivitas keluar tuh punya kepentingan kan, apakah tadi cari nafkah, mungkin ada kepentingan yang lain, gitu, keperluan yang lain. Nah, kan sering kita lihat itu tidak pakai masker, bahkan mungkin di beberapa daerah dibilang coronanya takut ke sana gitu. Betul.
Katanya banyak yang bilang katanya Nah, corona nggak punya harga diri. nggak punya harga diri di sana gitu. Dia saya lihat video-videonya kan gitu kan buta apa bebasnya seperti karena corona, ya udah corona tuh nggak dianggap gitu, nggak ada Betul. harga dirinya di sana. Betul, 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 Nah, betul. sementara kan saya tadi bilang mungkin kitanya kebal gitu atau kita kuat, tapi belum tentu orang lain sekitar kita tidak gitu. Nah makanya sementara mungkin dari pihak-pihak yang terkait itu tidak fokus dalam menerapkan peraturan yang mereka buat gitu. Seharusnya kan sejalan peraturan keluar, ada sanksinya, masyarakat juga menerapkan. Jadi nggak bisa untuk melawan corona ini hanya salah satu pihak, masyarakat dan pemerintah itu benar-benar harus sama. Nah, kalau kita kayak lihat negara luar negeri lah, terutama negara-negara maju gitu kan, atau contohnya misalnya kayak Selandia gitu yang dianggap Selandia Baru yang dianggap sukses, itu pemerintahnya benar-benar fokus memikirkan masyarakat rakyatnya pun nurut sama pemerintahnya gitu. Kalau emang dibilang hindari keramaian, mereka menghindari dulu gitu. Pakai masker benar-benar pakai masker. Nah, ini kan ada durasi waktunya, tidak selamanya gitu. Minimal paling tidak 14 hari gitu kan. 14 hari itu semuanya benar-benar fokus gitu. Nah, ketika 14 hari itu semua benar-benar menerapkan protokol itu, ya mudah-mudahan penurunan penularan itu makin makin rendah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya tidak kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, ya udah pasti kurva itu melonjak gitu. Makanya sampai sekarang Indonesia nggak tahu puncaknya ini kapan gitu. Kalau negara-negara lain mungkin ada puncaknya udah lewat, sekarang udah Iya, masih fase decline gitu kan. iya, Ada yang penurunannya sudah bagus. Indonesia masih belum stabil gitu. betul, betul. Nah, kalau cerita tentang keadaan tadi sudah, protokol kesehatan juga sudah. Kira-kira apa sih Bang pesan khusus yang akan Abang sampaikan ke masyarakat Kota Medan terkhususnya supaya tidak tertular virus corona? Saya tetap seperti anjuran pemerintah ataupun WHO semuanya, tetap pernah pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, itu saja gitu. Yang penting melakukannya konsisten, walaupun sudah seketat apapun kita menjalankan protokol itu tidak ada garansi kita tidak kena. Karena saya salah satu contohnya, kurang ketat apa saya menerapkan, tapi saya juga kena gitu. Tetapi saya tidak menyesal saya kena, karena saya sudah menerapkan semaksimal mungkin untuk melindungi diri saya gitu. Jadi ketika saya kena, ya udah, memang udah takdir gitu kan. Tetapi ya harapan saya sahabat kabar Medan juga balik lagi ke yang seperti saya sebutkan sebelumnya, jangan kita memikirin diri kita sendiri gitu, pikirin orang lain yang di sekitar kita yang belum tentu seberuntung kita bisa sembuh bisa bertahan, sudah banyak korban berjatuhan gitu kan. Belum lagi nanti ya maaf cakapnya masalah penguburan aja kan susah gitu Ya, kan, bapak ada yang mau ditolak ada yang apa kan kasihan gitu. wow. Keren sekali Bang Hendy untuk sharingnya hari ini. Terima kasih Bang Hendy udah mau sharing ke sahabat kabar Medan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hendy, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa lagi di program Smart Talk. Saya Sarah Pia Desideria Panjaitan dan Bang Hendy Arif. Kami pamit dulu dan sampai jumpa.